Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lulu Luciana dari KR03A dengan NIM 1605223065. Di sini saya akan presentasikan laporan kerja profesi saya di Internship Puka. Selanjutnya ada profil Puka. Apa itu Puka? Puka itu singkatan dari Pulas Katubiri, itu sebuah usaha sosial yang bergerak di bidang kerajinan dan desain produktif kreatif dengan fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas. Dia berdiri pada tahun 2015. Puka juga menghadirkan ruang berkarya yang inklusif melalui aktivitas crafting yang bernilai seni dan ramah difabel. Puka bekerja sama dengan berbagai sekolah luar biasa seperti SLB untuk mengembangkan produk fashion dan aksesori yang unik, estetik, dan memiliki kualitas yang tinggi. Dengan semangat kolaborasi, Puka juga berkomitmen mendukung terwujudnya kesempatan ekonomi yang lebih inklusif serta memberikan ruang bagi difabel yang memiliki keterampilan dan karya yang bernilai jual. Untuk nama dan alamat perusahaannya itu, Puka Pulau Ketubiri beralamat di Creative House, Jalan Haji nomor 27 Paledang, Kota Bandung, Jawa Barat. Alamat official store-nya The Park Bandung, Jalan Pahlawan nomor 22, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk job desk-nya sendiri yaitu crafter, dia tuh membuat produk kria seperti rajut, anyaman, aksesoris yang lainnya. Untuk yang kedua itu job desk-nya ada social media assistant, dia tuh membuat konten, mendesain feed dan mengatur postingan. Untuk yang ketiga store assistant, menata toko, melayani pelanggan dan melakukan pengecekan stok. Yang ketiga itu ada penjualan kerja. Penjualan kerjanya itu dari Senin sampai Jumat itu di Creative House dari jam 8 pagi sampai jam 16.00. Jam hari Sabtu sampai Minggu itu di official store dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Untuk, tujuannya itu mengembangkan kemampuan membuat produk handmade, belajar bekerja bersama penyandang disabilitas, memahami proses produksi kria, belajar digital marketing, memahami pelayanan konsumen, menambah pengalaman profesional. Untuk manfaatnya sendiri itu mendapat pengalaman yang nyata dari proses pembuatan produk, manajemen stok, hingga proses penjualan. Dia tuh mengasah kreativitas, ketelitian, serta kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan crafting, memperluas wawasan tentang praktik inklusi, etika kerja, serta teknisi kolaborasi dengan penyandang disabilitas, meningkatkan kemampuan membuat strategi konten untuk meningkatkan branding dan pemasaran produknya, belajar menghadapi konsumen secara profesional, baik di toko maupun melalui platform digital. Untuk crafter, job desk ini dimulai dari 4 Agustus 2025 hingga 2 September 2025. Penulis selama masa ini terlibat berperan sebagai pendukung para ibu tunarungu dan teman-teman disabilitas di rumah produksi Puka. Produk ini dikirim kepada pemasok dan kesediaan stok. Kegiatan ini juga dengan bidding, menjahit, memayat, meronce, dan makram. Untuk produk yang dibuat itu, ada produk scrunchie, yaitu penulis membuat scrunchie blossom, menyiapkan kain, benang, karet, elastis, dan dokran, memotong kain sesuai polanya, menjahit sisi kain hingga membentuk, tabung dan dia memasukkan karet elastis ke dalam kain, menambah isian dokran agar tampak mengembang, menjahit bagian akhir hingga rapi, melakukan finishing dan pengecekan kualitas. Scrunchie handmade yang lembut, bervolume dan siap dipasarkan. Untuk yang kedua itu ada jellyfish ocean, itu tuh kita menyiapkan benang nilon transparan, manik-manik, mutiara, dan ornamen ekor putih duyung seperti, gambar pada di atas. Sebagai elemen utamanya meronce manik-manik sesuai urutan warna bertema laut, menyusun rangkaian manik menjadi uraian dekoratif yang menjuntai. Itu menghubungkan dengan ornamen akopit duyung, memasangkan gantungan kunci dan, close pada pengunci, melakukan finishing serta pengecekan kekuatan rangkaian. Gantungan kuncinya itu bertema Ocean Series dengan ornamen ekor putri duyung dengan rangkaian manik-manik berwarna-warni yang memberikan kesan ceria dan estetik. Untuk yang ketiga itu ada ikat rambut biu. Itu ikat rambut, kita yang pertama-tama menyiapkan kain tenun ikat rambut biu, memotong kain sesuai ukuran scrunchie-nya, menjahit dan membentuk tabungnya, memasang karet elastis di bagian dalam, menutup jahitan dengan rapi, finishing-nya quality control. Ikat rambut ini berbahan kain tenun yang mengangkat nilai budaya lokal dan fungsi sebagai aksesoris fashion. Untuk produk selanjutnya ada pond strap. Yang pertama-tama kita menyiapkan, tali nilon sebagai manik-manik, menyusun urutan warna sesuai desain, meronce manik-manik menggunakan benang nilon, mengikat kedua ujung tali agar kuat, memasang kait penghubung ke, handphone,
melakukan pengecekan kekuatan rangkaiannya. Phone strap yang berfungsi sebagai aksesoris sekaligus pegangan handphone. Untuk yang kedua itu ada bros flower colorful. Kita menyematkan kawat, manik-manik, dan payet, meronce manik-manik hingga membentuk kelopak bunga, menyatukan seluruh kelopak menjadi satu bunga, menambahkan bagian tengah bunga menggunakan mutiara, memasang rangkaian peniti bros, melakukan finishing agar seluruh rangkaian kuat. Bros handmade berbentuk bunga dengan warna-warna yang cerah. Untuk yang ketiga ada karabiner ramai, menyiapkan tali nilon dan kontainer, membuat simpul dasar, memakram, square knot, melanjutkan dengan spiral knot hingga menunjukkan tekstur, menambahkan manik-manik akrilik sebagai dekorasinya, memasang karabiner pada bagian atas, merapikan ujung tali, finishing dan pengecekan kualitas. Backsham ini multifungsi yang dapat digunakan sebagai menggunakan tas maupun gantungan kunci. Selanjutnya penulis membuat produk Pixie Mini Wallet, itu kita bisa menyiapkan kain utama dan kain pelapisnya, kita memotong sesuai dengan pola dompetnya, menjahit bagian luar dalam, memasang resleting, merapikan jahitan, finishing dan quality control. Dompet mini handmade ini fungsinya sebagai tempat uang koin maupun aksesoris kecil. Selanjutnya, penulis sebagai media sosial manajemen. Penulis ditugaskan membuat konsep konten, membuat skrip, menentukan lokasi syuting, menjadi talent, memperkuat pemasaran, editing video, dan upload konten. Seperti contoh pada gambar di atas, yaitu konten-konten yang udah dibuat oleh penulis. Kesesuaian bidang pekerjaan dengan prodi Kria Tekstil dan Fashion selama melaksanakan kerja profesi di Puka, pekerjaan yang dilakukan memiliki kegiatan yang erat dan kompetensi program Kria Tekstil dan Fashion. Penulis terlibat langsung dalam proses produksi berbagai produksi kria, tekstil, dan aksesoris fashion handmade, mulai dari tahap persiapan bahan, proses pembuatan, hingga finishing. Kegiatan tersebut menerapkan berbagai teknik yang dipelajari selama perkuliahan seperti menjahit, bidding, memayat, serta quality control produk. Selain ada aspek produksi, penulis juga terlibat dalam pengembangan konten produksi, fotografi produk, styling, serta pengelolaan media sosial sehingga memperoleh pemahaman mengenai branding dan pemasaran produk fashionnya sendiri. Pengalaman sebagai shopkeeper, mendampingi workshop dan pengerjaan keterampilan, turut mengembangkan kemampuan komunikasi, pelayanan konsumen, serta kerjasama dalam industri kreatif. Dengan demikian, kegiatan kerja profesi di Puka tidak hanya mengimplementasikan teknis yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga memperluas wawasan mengenai proses bisnis industri kreatif dan pemberdayaan masyarakat melalui produk kria tekstil dan fashion. Untuk kendala dan solusinya itu adaptasi teknik produksi, komunikasi dengan crafter tunarungu, kurang memahami strategi media sosial, belajar dari mentor, belajar bahasa isyarat dasar, mempelajari algoritma media sosial, dan banyak praktik langsung. Untuk peluangnya itu sendiri, selama bekerja profesi memperoleh pengalaman bekerja di lingkungan inklusif, meningkatkan kemampuan crafting, memahami produksi handmade, belajar digital marketing, meningkatkan komunikasi, pengalaman mengajar, pengalaman pelayanan dengan ramah. Yang terakhir ada kesimpulan, kerja profesi di Puka memberikan pengalaman sangat berharga dalam bidang produksi kria, pemasaran digital, pelayanan pelanggan, serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Selain meningkatkan kemampuan teknis, kegiatan ini juga mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, adaptasi, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja yang inklusif. Dan ini ada dokumentasi selama penulis berkegiatan kerja profesi pada Puka, itu ada workshop dengan sahabat mandiri difabel dan membuat tugas-tugas yang lainnya seperti mendata stok-stok dan mengajar pada dinas sosial. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.